Kita main logika sebentar. Lo punya perusahaan, lo rekrut karyawan, lo yang bayar gajinya tiap bulan dan gajinya mahal banget. Plus tunjangan mobil, rumah, uang rapat, tapi karyawan ini kerjanya tidur, jarang masuk kantor, dan kadang-kadang malah bikin aturan yang rugiin perusahaan lo sendiri. Pertanyaannya sebagai bos, apa yang lo lakuin? Pecat kan? Simple, itu logika dasar hubungan kerja. Employer punya kuasa atas employee. Tapi, kenapa logika itu nggak berlaku buat DPR? Kita ini rakyat. Katanya pemegang kedaulatan tertinggi. Kita yang bayar pajak buat gaji mereka. Tapi kenapa kita nggak punya tombol ejek buat mecat anggota dewan yang performanya nol besar di tengah jalan? Kenapa kita harus nunggu 5 tahun buat menghukum mereka? Hari ini kita bakal bedah pertanyaan yang paling sering di kepala kalian, tapi jarang dibahas karena dianggap tabu secara konstitusi dan logika. Bisakah rakyat memecat DPR? Jawabannya mungkin bakal bikin lo marah atau justru bikin lo sadar betapa naifnya kita selama ini. Dalam ilmu ekonomi dan politik ada istilah namanya Principal Agent Problem. Lo rakyat, prinsipal pemilik, dan DPR adalah agen pelaksana. Masalahnya muncul ketika si agen ini punya kepentingan sendiri yang beda sama si bos. Tapi di Indonesia masalahnya lebih rumit karena di antara lo rakyat dan DPR ada middleman yang punya kuasa mutlak. Siapa? Partai politik. Gue kasih tahu faktanya. Di Indonesia lo nggak bisa mecat DPR secara langsung. Mekanisme recall, penarikan kembali, itu ada, tapi remote-nya bukan di tangan lo. Coba buka UU MD3. Di situ diatur soal PAU, pergantian antar waktu. Anggota DPR bisa diberhentikan kalau meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh partai politiknya. Lo lihat ironinya, yang punya hak memecat mereka bukan rakyat yang memilih, tapi ketua umum partai. Jadi, kalau ada anggota DPR yang vokal membela rakyat, tapi mengganggu kepentingan partai, dia bisa di-PAU, dia bisa dipecat. Sebaliknya, kalau ada anggota DPR yang kerjanya tidur tapi dia setia sama bos partai, dia aman. Jadi secara teknis mereka bukan wakil rakyat, mereka adalah petugas partai yang digaji oleh rakyat. Absurd kan? Bang, emang ada negara yang rakyat yang bisa memecat anggota dewan di tengah jalan? Jawabannya ada, namanya recall election. Di Inggris ada Recall of MPs Act 2015. Kalau seseorang anggota parlemen melakukan pelanggaran etika atau hukum, pemilih di daerahnya bisa bikin petisi. Kalau 10% pemilih tanda tangan petisi itu, boom, kursinya kosong. Pemilihan ulang digelar, rakyat punya kuasa langsung. Di Venezuela atau beberapa negara bagian Amerika, mekanismenya juga ada. Rakyat kumpulin tanda tangan, kalau tembus kuota, penjabat itu ditendang keluar sebelum masa jabatannya habis. Kenapa Indonesia nggak punya ini? Kenapa arsitek demokrasi kita pasca reformasi tidak memasukkan pasal recall oleh rakyat? Apakah lupa? Atau habis sengaja? Jawabannya sederhana, oligarki partai tidak mau kehilangan kontrol. Mereka ingin memastikan bahwa loyalitas anggota dewan itu tegak lurus ke partai, bukan ke konstituen. Kalau hak recall dikasih ke rakyat, partai kehilangan daya tawarnya. Terus gimana, Pan? Kita pasrah saja? Nunggu 5 tahun sekali buat nyoblos yang kemungkinan besar sama saja. Gue nggak jual mimpi manis di sini. Cara hukum positif hari ini, jawabannya dari judul video ini adalah tidak bisa. Lo nggak bisa memecat mereka besok pagi, tapi lo bisa bikin mereka takut. Satu-satunya hal yang ditakuti politisi lebih dari hukum yang bisa mereka akali adalah kehilangan suara di era digital. Pemecatan sosial adalah senjata kita. Kita lihat kasus-kasus belakangan ini. Undang-undang ngawur dibatalkan karena apa? Karena demo, kadang. Tapi lebih sering karena tekanan publik yang masif di media sosial yang bikin elektabilitas partai mereka terancam.
Ini solusinya. 1. Stop memilih kucing dalam karung. Cek rekam jelek. Kalau dia pernah korupsi, pernah bolos, jangan dipilih lagi cuma karena balihonya bagus. 2. Tagih janji secara brutal. Rekam janji mereka. Saat mereka melenceng, viralkan. Bikin part-time mereka malu mempertahankan orang itu. Gue mau tutup dengan sebuah renungan. Pak Ato pernah bilang, hukuman bagi orang baik tidak mau berpolitik adalah dipimpin oleh orang jahat. Kita sering ngerasa jadi korban. Kita ngerasa ditipu DPR. Tapi coba ngaca, siapa yang nyoblos mereka kemarin? Siapa yang terima uang 50.000, 100.000 di amplop serangan Fajar lalu mengandalkan hak pecatnya selama 5 tahun? Mereka nggak bisa dipecat karena sistemnya didesain begitu, tapi sistem itu langgeng karena kita membiarkannya. Tombol pecat itu ada, cuma emang delaynya 5 tahun sekali. Pastikan 2029 nanti, atau pilkada besok, tangan lo nggak gemetar buat memencet tombol itu ke orang yang salah lagi. Gue Ivan, and thanks for watching.